Halo semua, di video kali ini aku akan membahas mengenai pertanyaan yang sering banget muncul atau sering ditanyain sama teman-teman di sekitar aku, sering ditanyain juga sama klien, sering ditanyain juga sama mereka yang suka wawancara nih seputar dunia kesehatan mental, yaitu perbedaan antara psikolog dan juga psikiater. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih atau masih bingung sebenarnya itu pekerjaan yang berbeda atau hanya istilahnya yang berbeda. Nah, kali ini aku akan bahas satu persatu dari beberapa sudut pandang atau dari beberapa aspek lah mengenai perbedaan psikolog dan juga psikiater. Yang pertama adalah dari segi latar belakang pendidikan dulu. Oke, latar belakang pendidikan psikiater itu adalah kedokteran. Jadi mereka sekolah kedokteran, S1-nya, kemudian mereka ngambil spesialisasi kesehatan jiwa. That's why mereka bergelar SPKJ. Nah, itu psikiater. Sedangkan kalau psikolog, mereka mengambil pendidikannya S1-nya psikologi, kemudian S2-nya mereka mengambil magister profesi psikologi. Jadi beda nih kalau misalnya mereka S1-nya bukan psikologi, katakanlah ekonomi, kemudian mereka ngambil S2-nya psikologi, nah itu bukan psikolog. Mereka ngambilnya disebutnya Magister Sains Psikologi, tapi bukan psikolog. Sedangkan untuk menjadi seorang psikolog harus S1-nya psikologi, kemudian ngambil S2-nya Magister Profesi Psikologi. Nah, psikologinya pun juga akan ada beda-beda nih. Ada yang psikologi perusahaan atau organisasi, psikologi klinis, klinisnya juga ada dewasa, ada juga klinis untuk anak, ada psikologi pendidikan. Jadi spesialisasinya di psikologi dilihat atau ditentukan pada saat dia ngambil S2-nya. Gelarnya juga that's why SPSI, MPSI, psikolog kalau di era saya. Kalau di zaman dulu psikolog itu nggak harus S2 karena programnya waktu dia S1 itu jauh lebih panjang dan mereka ngambil dalam satu program lah. Jadi begitu dia lulus dia bisa dikatakan psikolog. Itu zaman dulu nih, zaman senior saya. Mungkin saat ini udah usia 40-an, 50-an itu seperti itu. Tapi di era sekarang itu mereka harus ngambil lagi S2-nya profesi psikologi. Nah, dari segi pendidikan seperti itu, teman-teman. Perbedaan antara psikiater dan juga psikolog. Oke, sekarang dari aspek yang kedua. Aspek yang kedua yakni penanganannya. Apakah sama atau beda nih psikiater dengan psikolog? Oke, penanganan dari psikiater itu biasanya disebut farmakoterapi atau terapi yang menggunakan obat-obatan. Mereka berhak untuk menuliskan resep karena mereka kan terdaftar di ID ya. Mereka adalah dokter, jadi mereka dinilai kompeten untuk memberikan resep untuk mereka yang menderita katakanlah gangguan jiwa gitu atau gangguan ada mental issue yang membuat dia tidak bisa beraktivitas secara normal karena saraf atau mungkin depresi dan perlu antidepresan gitu kan. Secara fisik dia tidak bisa melakukan kegiatannya dengan baik sampai parah, sampai mood swingnya sangat-sangat berbahaya mungkin. Di situ psikiater akan memberikan penanganan berupa terapi obat-obatan. Sedangkan kalau psikolog, dia berkompeten untuk memberikan konseling, memberikan psikoterapi dan intervensi lainnya. Mungkin teman-teman familiar juga dengan yang namanya psikotes. Nah, psikolog ini akan memberikan terapi yang bertujuan untuk mengubah mindsetnya sehingga mengubah perilakunya juga, menggali permasalahannya, akar permasalahannya dari alam bawah sadar, kemudian dari alam sadarnya seperti apa, sehingga itu bisa merekonstruksi perilakunya di masa yang akan datang. Tentu saja psikolog berharap bahwa dengan penanganan dari dalam, dia mengenali dinamika yang terjadi dalam dirinya, suatu saat dia mendapatkan stresor atau permasalahan-permasalahan lain, dia bisa secara mandiri mengendalikan emosinya, mengendalikan perilakunya, mengenali dirinya sendiri. Nah, disitulah psikolog bekerja. Nah, akan tetapi ada kasus-kasus khusus di mana memang dibutuhkan kolaborasi antara dua pihak ini.
ada klien-klien tertentu yang memang belum bisa dikasih intervensi dari psikolog karena dia mungkin secara fisik tidak stabil lah secara hormonnya, secara sarafnya, atau mungkin pernah cedera otak, atau mungkin dia insom parah atau depresinya parah sampai dia mood kontrolnya bener-bener kacau gitu. Nah, di situ adalah diperlukan atau dibutuhkan kolaborasi antara psikiater dan psikolog. Psikolog akan mereferkan ke psikiater untuk nih ada klien dan dia perlu untuk diberi antidepresan dulu supaya dia bisa lebih kooperatif pada saat nanti kami memberikan psikoterapi atau konseling. Sama halnya dengan psikiater, apabila psikiater menilai bahwa klien ini tidak boleh ketergantungan obat dalam jangka panjang, katakanlah obat yang diberikan hanya sifatnya untuk 2 minggu atau 1 bulan, kemudian supaya dia tidak tambah lama naik dosisnya, karena kan tubuh kita pasti tambah lama akan tambah kebal ya terhadap obat yang masuk. Nah, psikiater akan mereferkan untuk si klien ini atau si pasien ini datang ke psikolog, sehingga dia punya kemampuan secara mandiri untuk mengelola dirinya, mengelola emosinya saat nanti ada permasalahan-permasalahan lain yang datang. Jadi seperti itu dari segi penanganannya. Oke, kita udah bahas yang pertama perbedaan dari segi pendidikan, yang kedua dari segi intervensi atau penanganan yang diberikan dari psikiater dan juga psikolog. Nah, yang ketiga adalah sudut pandangnya. Tentu aja sudut pandangnya kalau dari psikiater mereka secara mayoritas mereka melihat dari segi kondisi fisik, sarafnya, kemudian genetiknya, hormonnya gitu kan, kondisi otaknya, hal-hal yang lebih melihat dari kondisi medis lah, kondisi fisiknya itu menjadi catatan penting bagi psikiater, mereka melihat itu. Nah, kalau psikolog melihatnya dari segi faktor kepribadiannya, kemudian faktor sosialnya, pola asuh orang tuanya, keluarganya, kemudian latar belakang ekonomi, psikososial. Jadi melihatnya dari aspek-aspek tersebut sehingga bisa menarik suatu kesimpulan. Psikiater melihat dari segi medisnya atau fisiknya hingga menarik satu kesimpulan. Nah, sampai di sini teman-teman udah dapet perbedaan antara psikiater dan juga psikolog dari tiga aspek utama yang sangat-sangat berbeda nih. Tentu saja keduanya punya perannya masing-masing, punya efektivitasnya masing-masing gitu kan ya. Dan kalau teman-teman bingung kapan saya harus datang ke psikiater, kapan saya harus datang ke psikolog, supaya saya nggak nyasar nih datangnya, tenang aja teman-teman. Psikiater dan psikolog punya etikanya masing-masing, dimana kalau misalkan hal tersebut butuh penanganan psikolog, psikiater pasti akan mereferkan itu ke psikolog. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan psikolog merasa ini perlu ditangani dengan obat-obatan dulu, psikolog akan mereferkan itu ke psikiater. Hanya saja, tentu saja karena saya pribadi adalah seorang psikolog, kami percaya bahwa penanganan yang baik adalah tidak bergantung dengan obat, apalagi kalau itu jangka panjang. Karena obat yang dikonsumsi dalam jangka panjang itu akan berdampak punya efek samping lah terhadap tubuh kita sendiri gitu. Karena makin lama makin kebal, mau nggak mau dosisnya makin lama makin ditingkatkan. Kalau dosisnya makin lama makin ditingkatkan, tentu saja akan berpengaruh terhadap organ-organ tubuh yang ada di dalam. Jadi kami menyarankan untuk tetap punya kepercayaan diri bahwa kalian mampu menangani permasalahan kalian, karena hidup ini kan masih panjang. Tidak hanya berhenti di masalah kalian saat ini, suatu saat kalian akan bersenggolan atau bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan lain yang mungkin kalian nggak pernah expect di saat ini. Jadi make sure untuk tetap mengenali diri kalian dari segi kepribadian, dari segi mindset kalian, dari segi temperamen kalian. Kalian tahu apa yang menjadi potensi kalian, apa yang sering kali muncul sebagai bentuk
negativitas kalian, keraguan-raguan kalian, atau ketakutan kalian, kalian perlu tahu itu. Dengan kalian tahu itu, suatu saat kalian menghadapi satu situasi yang nggak pernah kalian sangka, kalian juga mampu untuk menganalisa sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kalian pada saat itu. Nah, karena tidak melulu obat itu tersedia 1 kali 24 jam dimanapun kalian berada. Jangan sampai kalian suatu saat bertemu suatu permasalahan karena tidak ada psikiater atau tidak ada obat atau tidak ada psikolog di saat itu, lalu kalian frustasi atau kalian merasa powerless, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi make sure untuk punya modal itu dari dalam diri kalian sendiri. Oke, aku rasa itu udah cukup menggambarkan perbedaan antara psikiater dan psikolog dengan sangat-sangat jelas. So, jangan ragu untuk datang ke profesional, apapun itu psikiater atau psikolog. Dan semoga kalian tidak pernah ragu atau malu, karena kami juga memberikan pelayanan sama seperti dokter yang lainnya, dokter umum atau dokter spesialis penyakit tertentu. Kami juga memberikan penanganan sesuai dengan standar yang ditetapkan dari pemerintah dan juga dari himpunan kami masing-masing, ID untuk dokter dan juga HIMSI untuk psikolog. Jadi tidak ada kesehatan yang sempurna kalau tidak dibarengi dengan kesehatan mental. Mental dan fisik punya keterkaitan satu sama lain. Banyak orang stres yang akhirnya bisa sakit macam-macam gitu. Dan ada juga orang yang sakit fisiknya kemudian itu menimbulkan stres. That's why peduli akan kesehatan kamu sedari dini itu adalah investasi jangka panjang. Dan aku rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga video ini sangat membantu dan memberikan kamu pencerahan. Bye-bye!